Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita boleh berjumpa di hari ini, hari Kamis 23 November 2023 bersama dengan saya Eri, engkau rumah iman, dalam renungan singkat di pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur buat hari yang baru, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua anugerah Tuhan. Seluruh kegiatan aktivitas kami sepanjang hari ini kami lakukan bersama dengan Tuhan, mengawalinya dengan firman Tuhan. Tuhan bicara bagi kami, demi nama Yesus, haleluya, amin. Waktu hari Kamis lalu saya menyampaikan renungan singkat, ya, terambil dari Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Nanti link renungan yang lalu akan saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Jadi waktu itu saya sampaikan Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Dikatakan demikian, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menjaga kita dari segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawa kita dalam perlindungannya, ya, mulai ya dari sekarang sampai selama-lamanya. Dari ayat ini saya punya kesaksian, saya teringat dengan sebuah kejadian yang saya alami pada hari Rabu 5 Juli 2017. Ya, itu kejadiannya pada tanggal 5 Juli 2017 sekitar pukul setengah 11 malam, ya, setengah 11, jam 11 malam. Hari itu saya baru pulang dari kota Surabaya, lalu saya saya mau kembali ke Jakarta dan saya ingin mampir ke beberapa tempat, mulai dari kota Malang, lalu ke Blitar, menengok salah satu ibu pendeta di sana, lalu ke Tulung Agung, saya mau nengok guru agama saya waktu saya di SMP, ya. Lalu mau menengok seorang janda hamba Tuhan di Kota Ngawi, lanjut ke Solo dan Kartasura. Sampailah saya di Blitar. Setelah ngobrol saya pamit pulang. Ibu gembala di Blitar itu mengajak kami untuk bermalam di rumahnya, tapi kami tidak ingin merepotkan karena dia juga hanya sendirian. Jadi kalau kami bermalam, kami berpikir akan sangat merepotkan. Jadi pulanglah kami. Jalan menuju kota Blitar, tidak masuk kota, sekaligus kami mencari hotel tempat penginapan. Kami menemukan ada 2 hotel yang cukup bagus, tapi anak-anak saya tidak sejahtera. Mereka bilang, jangan di sini lah Pak, karena di pintu gerbang ada patung hitam besar 2 kiri kanan. Di lobinya juga gitu ada patung hitam besar kiri kanan. Atau ada hotel yang bagus tapi pencahayaannya, penerangannya tidak terang, ya, remang-remang. Jadi lanjutkanlah perjalanan, sudah barang tentu karena kami sedang mencari hotel, mencari tempat penginapan. Berarti perjalanan kami dengan kendaraan, ya, dengan kendaraan itu tidak berjalan kencang karena kami harus melihat kiri dan kanan, mencari hotel yang cocok. Saya dengan istri, 2 orang anak, dan ditemani dengan driver yang mengemudikan mobil kami. Sebelum sampai, ya, sekitar 3 atau 5 menit sebelum sampai di perempatan jalan, anak saya yang duduk di belakang, tidur di belakang, minta pindah ke kursi bagian tengah bersama dengan mamanya. Sebelumnya mamanya dengan anak saya yang kedua, karena kakaknya pindah ke tengah, anak saya yang kedua minta pindah ke depan dan minta dipangku oleh saya. Jadi saya duduk dengan anak saya yang nomor 2. Tibalah kami di perempatan jalan, tidak ada lampu lalu lintas, jadi sudah barang tentu kami harus lihat kiri dan kanan untuk memastikan tidak ada kendaraan yang datang dari arah kiri atau kanan. Waktu saya lihat kiri kosong, waktu saya lihat kanan, driver saya juga lihat kanan. Alangkah terkejutnya, ada sebuah mobil sedan. Saya lihat ini sedan tua karena seperti saya ingat-ingat seperti mobil saya dulu itu mobil Ford
Cortina warna merah, ya, dengan knalpot yang cukup suaranya besar gitu. Dengan kecepatan tinggi mengarah ke kami. Secara refleks saya bilang sama driver saya, gas yang kencang. Ya. Karena pemikiran saya kalau tidak digas yang kencang, sudah barang tentu mobil kami itu akan dihantam di bagian tengah, ya, di pintu bagian tengah. Dan saya khawatir isi dan anak saya yang nomor 1 akan mengalami cedera, ya, karena dihantam oleh sedan merah ini. Jadi kalau digas kencang, ya, paling tidak kalau ditabrak pun hanya bagian belakang ujung kanan dari mobil tersebut. Dan benar apa yang terjadi. Waktu supir saya gas yang kencang, benar saja mobil itu menabrak bodi, ya, belakang mobil kami yang sebelah kanan. Jadi kami merasakan hantaman yang begitu keras dengan suara yang keras, jedar. Saking kencangnya mobil kami itu bergeser, ya bergeser ke kiri, ya. Jadi yang bagian buntutnya, maksudnya di bagian belakang itu bergeser ke kiri, yang depannya agak ke kanan. Jadi begitu. Dan berhentinya karena mentok dengan trotoar. Jam itu, ya, kami terdiam sekian detik karena mobil berhenti. Driver saya diam, anak saya yang nomor 2 yang di pangku saya menangis. Istri saya juga diam, anak saya yang nomor 1 juga diam. Kami semua terpaku karena begitu terkejut. Nah, waktu kejadian istri saya lagi pegang handphonenya. Waktu ditabrak itu handphone bisa terloncat ke atas lalu jatuh di depan saya. Ya, saking kerasnya itu tabrakan, ya, mobil saya ditabrak, saking kencangnya, ya, sampai istri saya waktu pegang handphonenya terpental ke atas dan jatuh di depan saya. Sekian detik kami diam, lalu saya turun. Driver saya juga turun. Alangkah terkejutnya kami melihat kondisi bodi mobil kami bagian belakang, ya, sebelah kanan itu tidak rusak, tidak penyok, tidak melesek, ya, tidak hancur lampu-lampu yang di bagian belakang. Sampai saya terkejut, driver saya juga terkejut. Dan ketika itu juga ada beberapa orang yang duduk, ya, di pinggir jalan menghampiri kami, sekitar 4 atau 6 orang itu, 4-6 orang datang menghampiri kami. Mereka juga kaget karena katanya terdengar ada suara hantaman mobil Bapak ditabrak, ya. Ya. Yang menabrak sudah kabur, ya, Pak. Dan apa yang terjadi, mereka juga pegang-pegang bodi mobil saya karena tidak mengalami kerusakan. Haleluya, puji Tuhan. Allah kita itu luar biasa. Ya, sesuai dengan janjinya dikatakan tadi, Mazmur 121 ayat 7 dan 8 berkata, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Luar biasa, Allah sudah berjanji, Allah itu menepati. Lalu saya melanjutkan perjalanan, tidak jadi menginap di Blitar, tetapi menginap di Tulungagung, ya. Bisa jumpa dengan mantan guru agama saya keesokan harinya, lalu lanjut ke Kota Ngawi, ke Solo, ya, Kartasuro, dan kembali ke Jakarta. Semua anugerah Tuhan. Kejadian 5 Juli 2017 itu tidak akan pernah saya lupakan. Betapa Tuhan menjaga luar biasa. Kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan tetap menjaga kita. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur buat firman, buat kesaksian yang kami boleh dengar. Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang kami kenal dengan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Benar-benar Juru Selamat bagi hidup hamba-Mu, bagi hidup kami sekalian. Terima kasih, kami percaya keselamatan diberikan kepada kami, apalagi kebutuhan hidup kami sepanjang hari ini. Kesehatan, kekuatan, penyertaan Tuhan ada bersama kami. Kami sepakat bersama-sama, kami buka hari ini dengan rasa syukur,
Kami buka seluruh kunci aktivitas kami, bahkan kunci berkat sepanjang hari ini. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun kau berada sekarang, terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun kami berjalan, kami ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu yang berada di luar kota, di luar daerah, di luar pulau, bahkan di luar negeri, penyertaan Tuhan atas hidupmu. Engkau yang sedang dalam perjalanan hari ini, ya, selama di jalan raya tetap berhati-hati dan waspada. Jangan lupa surat-surat kendaraan yang dibutuhkan jangan sampai tertinggal. Ya, salam sehat, penuh semangat. Tuhan memberkati. Sampai jumpa hari Senin pada pukul 7.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.